Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 Bahasa Indonesia tentang teks biografi. Pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Mengidentifikasi ciri biografi berdasarkan isinya. Cara mengidentifikasi ciri biografi berdasarkan isinya dapat dengan cara mengajukan pertanyaan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, siapakah tokoh biografi yang dibahas atau ditulis? Yang kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Yang ketiga, bagaimana masa kecil atau masa muda tokoh tersebut? Yang keempat, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Yang kelima, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Ciri-ciri teks biografi. Selain ciri teks biografi berdasarkan isinya, juga ada ciri teks biografi berdasarkan unsurnya. Yang pertama, memiliki struktur teks yang meliputi orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang kedua, biografi memuat data informasi berupa fakta yang digali dengan wawancara dan riset penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup berdasarkan cerita hidup seorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan. Mengidentifikasi struktur teks biografi. 1. Orientasi. Bagian orientasi merupakan pengenalan tokoh atau pembukaan yang berisi informasi dasar tentang seorang tokoh dalam teks biografi. Orientasi juga berisi informasi mengenai latar belakang peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pembaca. Informasi yang berkenaan dengan jawaban atas pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Peristiwa atau kejadian penting. Peristiwa atau kejadian penting berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang pernah dialami tokoh, termasuk masalah yang dihadapi dalam tujuan serta cita-citanya, hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharumkan yang pernah dialami tokoh diuraikan dalam bagian ini. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. 3. Reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Unsur-unsur kebahasaan teks biografi. 1. Kata hubung. Kata hubung berperan untuk menyambung antara satu kata dengan kata yang lain, sehingga terbentuklah menjadi sebuah kalimat. 2. Rujukan kata. Rujukan kata digunakan untuk merujuk kata-kata yang sebelumnya pernah dilakukan. Rujukan kata terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kata rujuk benda, kata rujuk tempat, bahkan ada juga kata rujuk orang. Contoh kata rujuk benda sering menggunakan kata-kata seperti ini, itu, dan tersebut. Sedangkan untuk kata rujuk tempat lebih sering menggunakan kata di sini, di situ, di sana, dan masih banyak lainnya. Sementara rujukan kata yang menunjukkan orang bisa menggunakan kata mereka, dia, beliau, dan masih banyak lagi. 3. Peristiwa, waktu, dan tempat. Fungsi pentingnya peristiwa, waktu, dan tempat tidak lain ingin menunjukkan pada sebuah peristiwa atau kejadian, waktu, dan tempat yang sudah pernah dialami si tokoh.
di mana peristiwa dan tempat tersebut menjadi momen memorable bagi sebagian banyak orang. 4. Kata kerja. Kata kerja disebut juga dengan verba. Kata kerja juga dapat diartikan sebagai kelompok kata yang menceritakan perjalanan dan kisah seorang tokoh. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. 1. Menggunakan pronomina atau kata ganti. Orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya sebagai berikut. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya belajar, membaca, berjalan, dan melempar. 3. Banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah merupakan. 4. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. 6. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Fungsi teks biografi. Teks biografi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menceritakan pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, memetik hikmah, keteladanan, dan kearifan tokoh yang dikisahkan. Yang ketiga, sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Yang keempat, mendokumentasikan sejarah. Yang kelima, menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Dan yang keenam, melegitimasikan kekuasaan dan pemikiran tokoh. Cara penggambaran karakter unggul tokoh. Ada dua cara dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, yaitu yang pertama, secara langsung. Yang dimaksud secara langsung adalah penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Yang kedua, secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan secara tidak langsung adalah melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang dilakukan tokoh lain.